Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata, pertandingan antara Indonesia versus China masih menjadi trending topik di media sosial. Namun salah satu hal yang menjadi aneh, lucu, dan menggelikan adalah kemenangan Indonesia atas China yang membuat warganet negeri Malaides tak terima dengan kenyataan. Ibaratnya, yang menang Indonesia, yang kalah China, tapi yang panas warganet negeri Malaides. Begitu banyak ragam komentar yang mereka sematkan dalam cuitan komentarnya di media sosial, yang seakan-akan tidak bercermin dengan kondisi timnasnya, yang dapat dikatakan dihuni oleh para pemain Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menang penalti Jepun. Belanda FC biasalah. Indo tanpa Belanda hanya cemilan King Malay. Menang penalti G memalukan. Setelah mendapat bantuan Belanda. Itu bukan timnas Indonesia, itu timnas Belanda ketiga. Tapi aku tengok semua player Belanda. Tim Belanda 3 yang menang ke atas China. Menang pun penalti pakai tim Belanda tim boleh. Timnas Indonesia menang nasib G lawan China 1-0, itu pun dapat penalti. Nanti lawan dengan Jepun jangan haraplah timnas Indonesia boleh menang dengan Jepun. Hebat Belanda versus China. Menang nasib J, wasit membantu. Hanya mampu menang penalti. Pasukan India Belanda. Training full lokal bro normal lah. Timnas Indonesia jika tiada Belanda juga bisa apa? Komentar-komentar tersebut sebenarnya menunjukkan rasa iri mereka atas pencapaian timnas Indonesia. Sementara timnas negeri Malaides malah menelan kekalahan pada pertandingan persahabatan melawan tim KT Verdi, namun hasil tersebut disembunyikan serta pertandingannya pun tidak disiarkan. Dan di tanggal 10 Juni nanti, timnas Harimau Malaya negeri Malaides akan ditantang oleh Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Namun yang herannya, antusias penonton masih jauh dari harapan. Hal itu dapat dibuktikan dengan penjualan tiket saat ini, yang belum terjual habis. Sehingga hal tersebut menjadi perbandingan oleh media negeri Malaides itu sendiri. Mereka membandingkan dengan harga tiket di Indonesia, yang 2 kali lipat lebih mahal dari Malaides, tapi dalam sekejap tiket Indonesia versus China malah habis terjual jauh sebelum laga berlangsung. Sedangkan tiket pertandingan Malaides versus Vietnam, di H-3 pertandingan, penjualannya hingga saat ini belum sampai setengah dari kapasitas Stadion Bukit Jalil. Namun dari komentar-komentar negatif tersebut, ada warganet negeri Malaides lainnya yang respek dengan prestasi timnas Indonesia. Dan bahkan tidak sedikit yang menonton langsung pertandingan antara timnas Indonesia versus China di Stadion Gelora Bung Karno. Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegah dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Apa komen anda pada perlawanan tadi? Kongsikan di ruangan komen. Okey guys, tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia yang telah menang kepada pasukan China dengan 1-0 hasil sepakan penalti daripada Romani. Okey. Tahniah untuk seluruh pasukan Indonesia, fan-fan pasukan Indonesia. Okey, ini adalah peluang keemasan korang untuk mara ke peringkat yang lebih jauh lagi lepas ni. Okey, di peringkat yang seterusnya. Kemenangan malam ni sebenarnya memang layak diraikan oleh pasukan Indonesia tau. Kalau tengok daripada corak permainan pasukan China, mula-mula aku nampak macam okey lah. Selepas kena 1-0, dah China main dah tak berapa nak best sangat lah. Second half China main tak berapa nak bagus sangat. Susah nak tembus bahagian pertahanan pasukan Indonesia sebenarnya. Daripada Indonesia punya bahagian pertahanan dia mantap, bahagian tengah pun mantap. Jadi China susah untuk mengaturkan serangan ke arah pasukan Indonesia. Indonesia lebih banyak mengatur permainan pada second half. Itu kelebihan Indonesia lah yang aku nampak. So nak cakap apa lagi, tahniah untuk pasukan Indonesia. Semoga Indonesia maju terus ke hadapan. Okey. So daripada Malaysia, okey, salam serumpun aku ucapkan. Semoga Indonesia berjaya. Okey. Gulak Indonesia. Terbaik.
Kenapa ramai fan Indonesia bangga kalahkan China? Selepas 38 tahun, Indonesia telah kalahkan China buat kali pertama. Sebelum ini, Indonesia dan juga China bertemu banyak kali tetapi keputusan seri dan juga kalah. And bukan itu saja, buat kali pertama, Indonesia layak ke putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia. Putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia bukan mudah bagi Indonesia tetapi saya yakin Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia. Jujurnya, kalau timnas Indonesia dapat layak ke Piala Dunia, negara-negara ASEAN yang lain memang tentu rasa happy and mereka boleh mencontohi jejak langkah timnas Indonesia. Prospek and tahniah kepada timnas Indonesia. Saya harap timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan penalti oleh Romani dah cukup untuk memberi kemenangan kepada timnas Indonesia. Main seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes tak dapat bermain pada perlawanan malam tadi. Sejujurnya perlawanan malam tadi saya nampak ada sedikit improvement daripada timnas Indonesia. Pasukan Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya asalkan diorang habiskan dalam 4 pasukan terbaik. Bagi pendapat korang, adakah timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Jepun nanti? Tahu sikit. Kembali ke pertandingan timnas Indonesia versus China, pertandingan ini memang dapat dikatakan laga yang unik. Karena pertandingan ini terjadi tepat di malam takbir Hari Raya Idul Adha. Sehingga pada pertandingan tersebut diiringi dengan kalimat takbir yang menggema di Stadion Gelora Bung Karno. Dan seperti inilah suasana di Stadion Gelora Bung Karno. Dengan kemenangan ini, Indonesia tinggal menghadapi satu laga melawan Jepang. Dan hasil pertandingan tersebut sudah tidak mempengaruhi timnas Indonesia, karena Indonesia sudah dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi perlu adanya upaya untuk memperbaiki peringkat FIFA, yang kini berada di posisi ke-117. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.